Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang menjaga, memelihara kami, yang menguatkan hati kami. Bahkan kesempatan yang selalu indah yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti seorang Maria yang merindukan Tuhan berbicara ke dalam hatinya, supaya dia mengerti tiap ketetapan kehendak Tuhan dan boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah kerinduan kami di hadapan Tuhan pada saat ini, supaya Tuhan berbicara kepada kami dan kami sepenuhnya mau mendengar, bahkan mau taat kepada setiap ketetapan kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menangkap setiap pesan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong hamba-Mu sebagai alat memberitakan kebenaran firman-Mu, dan juga tolong kami semua sehingga kami yang ada di tempat ini, baik pendengar maupun pemberita, sama-sama dikuatkan, diberkati, bahkan menikmati setiap perkataan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari Minggu ini kembali kita bertemu. Kita meneruskan eksposisi dari 1 Korintus. Hari ini kita bicara tentang bagian yang terakhir ya, dari Korintus 1 ayat 16, 17 sampai 24. Kemarin 17, 18 sudah kita bahas, tapi saya ingin sedikit mengulas 17, mulai dari 17 lalu sampai 24. Saya akan bacakan bagian ini supaya kita boleh sama dalam bagian firman Tuhan ini. Saya mengambil dari terjemahan lama, 1 Korintus 16, 17 sampai 24. Ayat 17 berkata, "Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus." Tema kita pada pagi hari ini bicara tentang berbahagialah atau kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang bahagia, maka memang harus kita pahami kebahagiaan sebagai orang Kristen itu berbeda dengan pemahaman dunia. Pemahaman dunia berbahagia itu ketika semua yang diharapkan atau didoakan daripada Tuhan itu terwujud atau diberikan Tuhan seperti yang kita harapkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, berbahagia itu berbeda, karena ternyata tidak semua yang kita minta, kita harapkan itu seperti keinginan kita. Ya, contohnya seperti Paulus misalnya, ketika dia minta duri dalam daging, meskipun banyak penafsiran apa itu duri dalam daging, toh pada akhirnya Tuhan berkata, ya cukuplah kasih karuniaku bagimu. Atau seperti Tuhan Yesus yang berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku." Maka meskipun Yesus anak kekasihnya yang luar biasa, ya tidak serta-merta berkata, "Oh, karena kamu anak saya, semua yang kamu minta saya akan berikan." Ya, hanya iblis yang menjadikan semua yang diminta diberikan ya. Tapi kalau kita perhatikan, apa yang terjadi pada orang percaya tidak seperti itu. Maka kalau kita perhatikan kebahagiaan seorang Fanny Crosby, tahu ya Fanny Crosby, dia menciptakan katanya 8.000 lagu lebih, dan lagunya sangat luar biasa, menjadi berkat bagi setiap zaman.
Dia menciptakan satu lagu yang membuat orang lain menjadi dikuatkan. Kenapa? Lagu ini bicara tentang aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Siapa Fanny Crosby? Ya, dia memang mengalami buta, tapi dia tidak menyalahkan kondisi butanya lalu dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap bisa meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, berbahagia dalam hidupnya. Bahkan suatu kali ada seorang wartawan bertanya, kalau seandainya kamu mati lalu punya kesempatan untuk hidup kembali, apakah yang kamu minta kepada Tuhan? Apakah kamu minta bisa melek, bisa terbuka mata seperti orang normal? Dia berkata, tidak, saya tetap memilih untuk buta seperti ini. Tetapi keinginan dia adalah waktu saya bisa membuka mata, saya bisa melihat Sang Pencipta Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Artinya bahwa sisi berbahagia yang dialami oleh orang percaya itu berbeda. Apakah kita berbahagia karena ya kita selalu sehat, atau kemudian kaya? Karena Alkitab juga berkata berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh sehat, tidak boleh kaya ya. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang sakit, dia katakan bahwa emas dan perak tidak ada pada kami, padahal mereka Rasul Kristus yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi ada suatu kebahagiaan dalam hati mereka karena mereka punya Yesus Kristus yang bisa mereka bagikan kepada orang lain. Nah, ini wujud daripada ekspresi orang percaya. Ternyata mereka berbahagia bukan karena hal-hal yang mereka harapkan, mereka doakan, yang semuanya itu datang seperti yang mereka harapkan. Kalau kita perhatikan bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus mengekspresikan kegembiraannya sebagai orang percaya. Ya, meskipun kita tahu bahwa jemaat Korintus itu bukan jemaat yang perfect, meskipun banyak talenta, banyak kelebihan-kelebihan mereka, tetapi mereka bukan jemaat yang baik-baik saja. Mereka penuh dengan pergumulan, masalah di dalamnya. Tetapi Paulus mengungkapkan kebahagiaan karena di dalam jemaat itu ada orang-orang yang peduli, yaitu namanya Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Jadi mereka itu peduli untuk memberitakan firman, sehingga mereka datang, mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Jadi ada orang yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi dan menyegarkan jemaat di Korintus. Itu kebahagiaan daripada Paulus. Kita bisa lihat di ayat 17-18 ini. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, dikatakan. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi kehadiran Stefanus dan Fortunatus dan Akaikus itu dapat dikatakan menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Korintus. Mereka bekerja keras, berjeripaya melayani. Kehadiran mereka itu Paulus sebut sebagai kehadiran yang memperlengkapi jemaat. Kalau di dalam bahasa terjemahan lama ya, dalam Alkitab terjemahan lama, kehadiran mereka memperlengkapi jemaat, bahkan memperlengkapi sesuatu yang masih kurang di dalam jemaat Korintus itu. Jadi sebetulnya jemaat ini bisa nggak mereka bertumbuh sendiri? Ya, setelah mendengar Injil mungkin ketika mereka belajar masih bisa mereka bertumbuh. Tetapi lebih lengkap lagi kalau ada orang yang membimbing mereka, yang menolong mereka untuk bertumbuh. Nah, sehingga misalnya Bapak Ibu cukup nggak mendengar berita Injil sekali? Cukup. Tetapi untuk lebih diperlengkapi lagi supaya bertumbuh, perlu seorang penolong, supaya ya lebih diperlengkapi lagi, lebih disegarkan lagi di dalam iman kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa kehadiran ketiga orang ini bukan menjadi beban bagi Paulus, tapi menjadi berkat bagi Paulus dan juga bagi jemaat yang ada di sana. Maka Paulus mengungkapkan suatu kegembiraan
Dan saya pikir bahwa ya kehadiran kita dimanapun harusnya membawa suatu berkat ya, memperlengkapi yang masih kurang, membawa sesuatu dampak. Ini sesuatu hal yang baik, bahkan menyegarkan suatu semangat, suatu kekuatan kepada orang lain. Dan ini dirasakan juga oleh Paulus, bahwa kehadiran mereka tidak menjadi batu sandungan, kehadiran mereka justru membawa sesuatu yang baik bagi jemaat di sana. Dan apa yang kita perhatikan sebetulnya dalam bagian ini menyingkapkan tentang dua tipe jemaat atau dua tipe anak Tuhan ya. Yang pertama ada anak Tuhan yang kehadirannya penuh dengan pergumulan, penuh dengan keluh kesah, jadi merasa kurang ini dan itu. Ya kalau kita bandingkan dengan kehadiran daripada ketiga orang yang namanya Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Jadi ada tipe orang yang memang tidak pernah puas, mereka akan mengeluh, mereka rasa ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tapi ada tipe yang kedua adalah mereka yang tahu panggilannya, ya tidak terlalu banyak berbicara, tetapi melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada atau kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, saya kira Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, mereka tahu nggak ada kekurangan di Korintus. Mereka pasti tahu kekurangan jemaat di sana, tetapi mereka tidak mengungkapkannya, mengumbar-umbarnya tentang kekurangan mereka, tetapi mereka berusaha untuk menutupinya, mereka berusaha untuk memperlengkapinya, mengisinya, memperbaikinya, sehingga yang kurang ini menjadi tidak kurang, tetapi menjadi sesuatu yang penuh ya. Maka Paulus menyebut kehadiran mereka sebagai kehadiran yang sangat menyegarkan, sangat memperlengkapi. Dan tentu ini kehadiran yang menimbulkan pertumbuhan-pertumbuhan terhadap jemaat Tuhan. Mereka tidak menjadi beban, mereka tidak mendatangkan masalah dalam kehadiran mereka. Dan memang dalam hal ini kita harus perhatikan bahwa kehadiran kita dimanapun harusnya sama seperti Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Dimanapun kita hadir harusnya kita menjadi makna, membawa dampak, membuat ada suatu hal yang terjadi lebih baik di sana. Jadi bisa membuat orang berbesar hati, orang bersemangat, dan juga orang semakin maju, semakin bertumbuh dalam kehidupan mereka. Jadi jangan sampai yang kecil tetap kecil, bahkan merosot lagi, tapi harusnya yang kecil menjadi makin besar, dan makin besar secara progresif. Tetapi jemaat juga harus belajar bahwa kalau ada yang lemah, harusnya kita menguatkan. Jadi bukan justru membuat dia semakin lemah lagi. Dan ini sesuatu yang baik ya. Ada yang kurang pintar, ya bukan kita menjelek-jelekan supaya mereka semakin tidak pintar, tapi kita menambah-nambahkan supaya mereka semakin bertambah pintar, bijaksana, dan mengerti tentang kehendak Tuhan bagi kehidupan mereka. Jadi saya lihat kenapa Paulus sangat bersukacita, karena memang kehadiran mereka ini membawa hal yang baik bagi jemaat yang ada di Korintus. Maka Paulus berkata, hargailah atau hormatilah orang-orang yang demikian. Ya karena kelewatan sekali ya kalau ada orang datang memperlengkapi, membawa sesuatu yang baik, lalu sangat menyegarkan roh mereka sehingga mereka dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Lalu ada orang yang tidak menghargai pelayan Tuhan atau orang yang datang dengan maksud demikian, ya maka itu sesuatu yang aneh. Maka Paulus menegaskan, hargailah orang-orang yang demikian. Nah ini saya pikir bahwa kalau ada orang datang dengan maksud baik, dengan membawa suatu pertumbuhan, ya tentu kalau kita
perhatikan dalam bagian ini dengan masuk pertumbuhan yang baik di dalam Kristus ya. Jadi memang kita harus menghargai mereka. Meskipun sepertinya ini orang-orang yang baru percaya juga, karena mereka orang percaya di Akaya. Dikatakan Stefanus ini kan dia orang yang percaya di Akaya. Dan saya mungkin berpikir bahwa mereka lebih muda daripada Paulus. Jadi Paulus nggak berkata bahwa oh saya lebih hebat daripada mereka, hargailah saya, tidak. Tapi Paulus tetap berkata hargailah mereka yang memberitakan firman, yang melayani, yang memperlengkapi jemaat, yang membawa jemaat untuk bertumbuh sehingga hidupnya makin menikmati kemurahan Tuhan. Maka dalam hal ini Paulus berkata hormatilah atau hargailah mereka-mereka yang melayani. Menghargai itu bukan hanya sekedar bicara tentang oh saya menghargai lalu saya memberikan materi kepada dia. Tapi menghargai artinya memberi dukungan, memberi suatu support, hal-hal yang bisa dilakukan untuk suatu pekerjaan Tuhan. Yang minimal tidak menghalang-halangi pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan untuk perkembangan jemaat yang ada di Korintus. Maka kalau kita perhatikan, Paulus menghargai mereka. Jadi bukan karena uang mereka yang banyak, tetapi karena kehadiran mereka yang berdampak untuk pertumbuhan rohani jemaat. Ya kadang-kadang orang menghargai orang lain karena uang ya, atau karena apa yang dia makan, dia pakai, atau rumah, atau mobil dan sebagainya. Tapi Paulus tidak melihat hal itu pada diri mereka sebagai yang harus dihargai, tapi melihat hati mereka yang sungguh-sungguh tergerak untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya karena Paulus juga tahu bagaimana tidak mudahnya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya saya pikir kalau sesama hamba Tuhan tidak bisa menghargai satu sama lain, itu aneh ya. Ya karena kita tahu suatu perjuangan, suatu kesulitan yang dialami. Mungkin 15 tahun yang lalu saya diutus ke Lampung untuk melayani suku yang ada di sana. Ternyata waktu kami datang ke sana, orang Lampung asli itu nggak ada yang ada di kota. Mereka jadi terpinggirkan ke daerah-daerah daratan yang jauh. Tujuan kami memang tujuan melayani secara khusus suku Lampung. Tapi menariknya kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia dari latar belakang gereja yang berbeda. Memang pada waktu itu kami masih dalam perjuangan ya, perjuangan mencari tempat untuk melayani dan pengen tahu situasi di tempat itu. Dan memang hamba Tuhan ini sangat menolong kami. Dan mungkin dia tahu tentang waktu kami masih muda, ya saya waktu itu memang sangat kurus ya, dengan pakaian yang tidak seperti sekarang. Dia sangat perhatian ternyata. Sebelum kami pulang, dia berkata, oh jangan pulang dulu, kita bikin Indomie dan telur katanya. Padahal saya kasihan juga dengan dia kan, rumahnya tidak seperti yang kita bisa bayangkan. Tapi karena mungkin dia rasa kita teman seperjuangan, dia berkata jangan pulang dulu, kita menikmati makanan. Akhirnya dia beli Indomie, kemudian telur, lalu dia bagi-bagi dengan kami. Ya saya pikir bahwa ya ini cara yang baik ya, kita bisa menghargai rekan-rekan pelayanan kita. Padahal kami tidak kenal secara khusus terhadap dia, tetapi ya mungkin karena dia digerakkan hatinya melihat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh rekan pelayanan. Ya saya rasa ini suatu hal yang baik yang dilakukan. Bahkan Paulus juga, mengapa Paulus bisa menyingkapkan tentang perlunya menghargai orang-orang yang melayani Tuhan? Karena dia tahu bahwa suatu pekerjaan Tuhan itu memang bukan suatu pekerjaan yang mudah.
Maka perlu kita menghargai mereka. Menghargai tidak selalu kita memberi sesuatu berupa uang atau barang, tetapi menghargai setidaknya kita memberi dukungan-dukungan dalam bentuk doa atau dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan, atau jalan-jalan yang terbuka yang bisa kita bukakan buat suatu pekerjaan Tuhan semakin maju. Bagian berikutnya kita perhatikan, Paulus ingin menyingkapkan kepada orang-orang di Korintus, mereka bukan satu-satunya orang percaya, tapi yang membuat berbahagia adalah karena ada orang percaya lainnya yang Tuhan juga hadirkan di tengah-tengah mereka meskipun di tempat yang berbeda. Sehingga dalam bacaan kita di ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Dalam hal ini Paulus ingin berkata bahwa kebahagiaan kita sebagai orang percaya, ada orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, yang memberi kekuatan kesegaran iman sehingga kita bisa terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat ternyata kita bukan seorang diri saja sebagai orang percaya. Banyak orang percaya lainnya yang Tuhan memang bawa untuk datang kepada Dia. Nah, kehadiran saudara seiman ini harusnya menjadi kehadiran yang mendatangkan suatu bahagia ya bagi kita, karena mereka juga menghibur, menguatkan kita, ya kita dapat bersekutu bersama di dalam Tuhan. Jadi artinya dalam Tuhan kita tidak seorang diri. Dalam Tuhan kita memiliki banyak saudara, memiliki banyak rekan, memiliki banyak teman di dalam Tuhan. Ya tentu kita juga tidak sembarangan berkata bahwa orang ini adalah saudara kita, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana keseriusan orang itu di hadapan Tuhan. Maka Paulus menyampaikan salam kepada jemaat di Korintus, salam dari jemaat-jemaat yang pernah dia layani di Asia Kecil. Ya saya pikir bukan Paulus mengada-ngada ya, memang ada salam yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya kadang-kadang kan orang mungkin mengada-ngada, oh ini ada salam dari si Anu, padahal dia tidak menyampaikan salam. Tapi ini salam sesungguhnya daripada jemaat ini kepada jemaat yang lain. Dan salam ini bukan salam sekedar salam basa-basi ya. Ini mungkin salam keterikatan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, bahwa mereka mengerti tentang pergumulan jemaat yang ada di Korintus yang memang tidak mudah. Tetapi karena kehadiran mereka tidak ada di sana, maka mereka hadir di dalam salam yang dititipkan melalui Paulus. Maka salam yang disampaikan ini menunjukkan tentang kepedulian, menunjukkan tentang kasih, menunjukkan tentang perhatian terhadap jemaat yang ada di Korintus. Jadi Paulus menyampaikan salam yang luar biasa. Ya, penyampaian salam ini menunjukkan bahwa jemaat Korintus itu ada di dalam hati jemaat yang lain. Jemaat Korintus ini ada di dalam doa jemaat yang lain. Ya kalau kita bisa menyampaikan salam kepada jemaat yang lain, itu sesuatu yang bagus ya. Ya tentu bukan basa-basi, tapi memang satu salam yang memang keluar dari hati kita sebagai sesama jemaat yang saling memperhatikan, karena sadar kita itu satu di dalam Tuhan. Nah salam inilah yang mempersatukan kita. Jadi salam menunjukkan makna bahwa kita ini saudara, saling membutuhkan. Salam ini memberikan kita kekuatan. Ya tentu kekuatan ada suatu penghiburan, dan juga menunjukkan bahwa mereka juga adalah saudara saya, mereka adalah keluarga saya, mereka juga ada dalam hati saya. Dan selain daripada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, ternyata
Priscilla dan Aquila, mereka adalah suami istri yang aktif dalam pelayanan. Mereka juga menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, kita tahu bahwa Priscilla, Aquila, mereka suami istri yang memang takut akan Tuhan. Mereka mencintai pelayanan. Di Akademi Eksposisi saya khotbah tentang mereka sedikit, bahwa mereka membuka rumahnya untuk mengajari atau sharing kepada Apolos sebagai pengkhotbah muda yang sangat fasih. Lalu ternyata dalam bagian ini kita diterangkan lagi bahwa Priscilla dan Aquila, mereka bukan hanya orang yang senang dengan pengajaran firman Tuhan, mereka senang untuk membuka hatinya, bersharing kepada hamba Tuhan, tapi ternyata mereka adalah orang yang senang membuka rumah mereka untuk orang-orang beribadah. Dalam konteks waktu itu, membuka rumah beribadah itu tidak semudah sekarang. Dengan kita mengakui diri sebagai Kristen, berarti kita sudah terancam. Artinya bahwa kalau Priscilla dan Aquila boleh membuka rumah mereka untuk orang-orang beribadah, itu banyak risiko. Ini penuh dengan pengorbanan. Dan artinya bahwa memang mereka sungguh-sungguh ingin mendukung pekerjaan Tuhan. Meskipun dalam tanda kutip ya, privasi mereka, karena orang datang ke rumah mereka menjadi terganggu. Meskipun tidak ada kata-kata demikian, tetapi pasti ada ya, kalau bicara tentang kita pasti terganggu karena orang datang ke rumah kita. Tapi mereka menjadikan rumah mereka sebagai tempat yang indah untuk orang-orang datang beribadah dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus meminta mereka untuk menyampaikan salam satu sama lain dengan ciuman yang kudus dalam hal ini. Nah, ini adalah tanda persekutuan kasih, saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Sebagaimana Kristus peduli kepada kita, kita peduli kepada orang lain. Sebagaimana Kristus merangkul kita di dalam kasih-Nya, maka kita merangkul Dia dalam kasih-Nya. Ya, kita perhatikan bahwa ciuman pada zaman itu bukan identik dengan nafsu ya. Saya dulu pernah melayani di salah satu gereja. Istri hamba Tuhan ini baik sekali. Kebetulan budaya NTT, Timor. Setelah Natal kami bagi-bagi kado seperti itu. Tiba-tiba dia mencium saya. Tapi bukan ciuman bibir ya, ciuman di hidung. Selamat Natal ya Niko, katanya. Wah, saya kaget dong, karena berbeda budaya kami dengan budaya mereka kan. Tapi bagi mereka ternyata saya lihat di YouTube ya, mereka berjoget, mereka cium sesama laki-laki. Bukan cium yang lama-lama nempel ya. Itu biasa ternyata. Jadi bagi kita aneh, bagi mereka itu biasa. Dan itulah ekspresi daripada kedekatan, kasih, persekutuan. Dan pada zaman lampau itu ciuman kudus itu ekspresi kasih, ekspresi peduli, ekspresi merangkul. Ini bukan sesuatu yang aneh. Nah, maka Paulus ingin supaya jemaat di sana itu, kalau ada orang yang peduli dari luar, dari Asia Kecil, Priscilla, Aquila, maka Paulus juga meminta mereka satu sama lain harus saling merangkul, saling mengasihi, saling mempunyai hubungan yang akrab satu sama lain. Jadi ini ekspresi daripada kasih daripada Kristus, yang saya pikir bahwa ya harusnya menjadi ekspresi kasih di antara kita. Yang menarik bahwa dalam hal ini ya, kasih itu bukan hanya Paulus katakan bahwa oh dari mereka saja ya mereka mengasihi, oh saya tidak perlu. Tidak. Ya, kita bisa baca juga bagaimana Paulus juga terlibat untuk memang menyampaikan kasih kepada mereka. Sehingga dalam ayat 21, dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Ada penafsir berkata bahwa sebelumnya, bagian-bagian surat sebelumnya, ada orang yang membantu dia untuk menulis.
Tapi di bagian ini secara khusus bagian penutup, Paulus secara sengaja bahwa bagian ini saya sendiri yang menulisnya. Artinya apa? Ya artinya Paulus bukan hanya berharap orang lain yang mengasihi jemaat itu, atau ada keluarga yang mengasihi jemaat itu, atau di antara mereka saling mengasihi, tetapi Paulus juga mau supaya dia pun ikut terlibat di dalam mengasihi mereka. Jadi dengan tangannya sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Wah, ini sesuatu yang indah ya. Kalau ada Paulus pasti kita pengen minta tanda tangan. Ini salam daripada Paulus. Nah, ini sesuatu perwujudan ekspresi daripada persekutuan yang sangat indah, bukan hanya dari luar, tapi juga dari seorang yang sangat luar biasa. Maka di bagian berikutnya, kalau kita perhatikan, ada penegasan yang luar biasa yang kita baca. Meskipun kaget ya, di ayat yang ke-22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi mengasihi Tuhan adalah hal yang mutlak. Ya, dan itu dikatakan di dalam hukum Taurat bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi sendiri. Artinya kasih terhadap Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak. Kenapa? Ya karena kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Dan kita sudah ditebus oleh Dia, kita diselamatkan oleh Dia, maka kita tidak bisa menjadi orang yang hanya pura-pura ya di hadapan Dia. Bahkan jemaat di Efesus sangat dikecam karena mereka meninggalkan kasih mereka mula-mula yang tidak seperti kasih mereka awal kepada Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan ini sesuatu yang sangat penting, adalah sesuatu yang sangat mutlak. Jadi Paulus bukan hanya memberitakan berkat, sebelum nantinya dia akan memberitakan berkat, tetapi dia di awal memang sangat keras. Dia membicarakan tentang sesuatu yang sangat tegas, bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Ini suatu kebiasaan. Kalau menurut tafsiran ini suatu kebiasaan pada tradisi Puritan, bahwa sebelum berkat disampaikan biasanya ada kutuk yang disampaikan juga. Jadi ini hampir sama seperti kalimat yang disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16, kemudian ayat berikutnya ya. Memang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, dikatakan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan di dalam Taurat kalau tidak salah, ada yang namanya kutuk, ada namanya berkat. Ya ternyata dalam bagian ini Paulus menyampaikan kutuk ya. Kutuk ini bukan ditujukan kepada orang yang belum percaya. Menarik. Tapi kutuk ini disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, yang datang beribadah, mengaku dirinya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, namun kehidupan mereka itu sama sekali tidak mencerminkan kehidupan kekristenan mereka. Jadi Paulus mengutuk orang yang demikian. Adalah sesuatu dusta kalau kita berkata bahwa kita ikut Tuhan, mencintai Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi memang kalau kita berkata A, ya harusnya A, jangan B. Ya kalau kita B, ya harusnya B, jangan yang lain. Artinya iya, tidak. Nah, mungkin kita bisa berkata bahwa kita sangat mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tahu sebetulnya isi hati kita. Ya kita bisa membohongi manusia dalam hal ini, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Maka Paulus menegaskan tentang pentingnya mereka sungguh-sungguh. Ya kalau mereka percaya pada Tuhan, ya percayalah sungguh-sungguh. Dan menarik,
Paulus juga menyingkapkan bahwa Tuhan itu datang, ya, akan datang segera. Maranatha. Selain daripada terkutuk, maka dia menyampaikan tentang Tuhan itu akan datang loh. Jadi kalau Tuhan datang, yang pertama menjadi sukacita kan bagi kita orang percaya, tetapi menjadi suatu hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Paulus ingin mengingatkan, karena itu ya kita harus percaya sungguh-sungguh. Ya kalau kita tidak mau dihukum oleh Tuhan, ya kita harus percaya sungguh-sungguh. Ya memang kita tahu bahwa keselamatan itu anugerah, tetapi ingat, pohon itu dikenal dari buahnya. Ya orang yang sungguh-sungguh akan terlihat daripada kehidupannya. Yang disebut oleh Pak John bahwa kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan. Tetapi buah itu menunjukkan tentang iman kita yang sejati. Ini hal yang menarik. Jadi jangan ada dusta terhadap Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mau yang mengikut Dia, percaya kepada Dia. Dan selain daripada itu, yang terakhir, Paulus berbicara tentang berbahagianya orang percaya karena anugerah Tuhan menyertai mereka. Itu yang disampaikan di dalam 23, 24. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus melihat bahwa sebagai orang percaya kita nggak perlu khawatir, karena ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali khawatir kan tentang kehidupan kita. Bahkan kita seringkali khawatir terhadap keselamatan kita. Ada di antara kita yang masih bertanya tentang keselamatan. Kalau saya mati pasti nggak saya selamat. Tapi dalam hal ini Paulus ingin menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu menyertai kita. Ini berita yang sangat memberikan sukacita bahwa Tuhan itu melimpahkan anugerahnya seumur hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia, sebagaimana Tuhan memberi anugerah kepada jemaat Korintus, ya demikian Tuhan memberi anugerah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini kita harus benar-benar mengerti anugerah Tuhan itu menyertai kita senantiasa sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan harusnya karena Tuhan mengasihi mereka, kita pun harus mengasihi orang lain juga. Jadi kalau anugerah Tuhan bekerja dalam hati mereka, menarik, meskipun jemaat Korintus penuh dengan keterbatasan, Paulus berkata bahwa anugerah Tuhan ada pada mereka. Jadi tidak ada alasan bagi Paulus juga tidak menunjukkan kasihnya kepada mereka. Sehingga bagian yang berikut 24, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jadi saya pikir ini hal yang sangat indah ya. Jadi sukacita orang percaya adalah ketika kita bisa melihat orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan, untuk memperlengkapi, menyegarkan iman. Dan juga ketika kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan, mereka adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita seorang diri. Yang berikutnya, karena ada anugerah Tuhan yang menyertai kita sebagai orang percaya, dan anugerah itu tidak akan pernah luntur karena hal apapun. Maka kalau kita boleh berbahagia sampai hari ini, itu karena Tuhan. Bukan karena kita nggak ada kesulitan masalah ya, tapi karena Tuhan. Ya mungkin dapat saya gambarkan, kami dalam pelayanan memang banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam perenungan kami merenungkan di kitab Mazmur 20, kemudian sekarang udah Mazmur 22. Jadi menggambarkan tentang seorang pemazmur, seorang namanya Daud. Dia seorang raja. Dia ada pergumulan. Dia berseru-seru pada Tuhan pada pasal 22, malah dia berkata, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku?
Nah, tetapi dalam bagian ini, apakah membuat dia tidak bisa merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan dia? Oh, seringkali ternyata dia memberikan jawaban-jawaban bahwa Tuhan menolong dia, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dia. Jadi kalau kita mau mengukur kebahagiaan karena tidak ada masalah, ya pasti kita akan tidak berbahagia, karena kita seringkali menghadapi yang namanya masalah-masalah. Kalau kita mau mengukur kebahagiaan karena kita banyak hal yang kita bisa menikmati dan sebagainya, ternyata dalam titik tertentu banyak hal yang mungkin Tuhan akan ambil dari kehidupan kita. Maka kita bisa melihat bagaimana seperti seorang Ayub. Ya, kalau Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan memberi juga terpujilah nama Tuhan. Nah, sehingga ya kami bersyukur. Ada saatnya Tuhan membawa kami, ya memang menikmati suatu kebahagiaan yang di situ Tuhan menghibur kami. Tapi ada saatnya Tuhan membawa kami dalam suatu titik yang penuh dengan pergumulan yang tidak mudah, yang di situ mengajak kami untuk bersandar. Dan saya katakan kepada anak dan istri, disitulah kita belajar untuk berkata, kita nothing, tapi Tuhan segalanya. Sehingga kita bisa bersandar kepada Dia, kita bisa berserah kepada Dia, karena memang kebahagiaan kita hanya di dalam Dia semata. Saya berharap bahwa kebahagiaan kita di dalam Tuhan dapat kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Kita terus mengalirkan kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan mengalirkan kehidupan yang baik yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa.